E-commerce belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Aturan protokol pernikahan saat wabah. Jadi yang pertama yang harus dipertegas itu adalah membatasi jumlah tamu undangan. Nah, yang bisa saya sampaikan, misalnya ketika ada mempelai yang ingin menikah, menyewa satu gedung dengan kapasitas 300 orang, mempelai itu bisa nih untuk mengundang maksimal 100 aja. 100 undangan ini bisa kita batasi, juga bisa membuat kos pernikahannya lebih hemat tentunya. Itu yang pertama, batasi jumlah undangan. Karena ketika kita membatasi jumlah undangan, kita akan mengurangi resiko kerumunan. Yang pertama. Yang kedua adalah souvenir pernikahannya diganti dengan masker kain yang bisa digunakan saat di lokasi. Jadi ketika tamu datang, itu mereka akan disodorkan oleh souvenir berupa masker kain yang wajib dipakai di lokasi. Dan itu diwajibkan. Maka nanti mempelai bisa meminta tim dari EO atau WO untuk menyediakan panitia atau petugas yang fungsinya untuk memastikan tamu yang datang itu pakai masker. Itu sudah mengurangi banyak resiko dari penularan saat di dalam resepsi. Dan yang ketiga adalah hand sanitizer dan termometer. Semua tamu pernikahan wajib menggunakan hand sanitizer dan wajib diukur suhu badannya menggunakan termometer infrared. Itu juga akan mengurangi nih resiko penularan wabah atau penularan penyakit yang lain. Yang keempat adalah membatasi aktivitas fisik. Jadi tidak ada lagi salaman, mungkin hanya sekedar menempelkan tangan di dada. Kemudian tidak ada aktivitas merangkul, mungkin ya sesama sahabat atau dengan sesama keluarga merangkul, atau mungkin memegang tangan, atau mungkin kalau bercanda-bercanda gitu ya, mukul-mukul pundak. Nah, aktivitas itu dikurangi supaya kontak fisiknya berkurang, jadi kita bisa mengurangi resiko penularan wabah COVID-19. Poin nomor 5 adalah catering. Catering ini biasanya memang menimbulkan kerumunan karena apa? Ada antrian mengambil makanan. Kalau cateringnya diberikan dalam bentuk take away atau dalam bentuk nasi kotak, itu sudah mengurangi resiko nih. Antriannya berkurang, terus aktivitas fisik mengambil nasi atau mengambil menu cateringnya sudah berkurang jauh. Biasanya kan kita tahu tuh catering itu biasanya kan ada makanan yang ditaruh di dalam kayak semacam kompartemen-kompartemen seperti itu, dan kita akan mengambil satu-satu. Yang poin keenam itu adalah penggunaan jam resepsi berbeda. Misalnya ya, kalau kita di gedung, kita akan undangan misalnya biasanya jam 10 nih. Kita undang jam 10, maka mereka akan datang di jam 10 itu terjadi antrian crowding itu di jam setengah 11 sampai jam 11. Nah, ketika tamu sudah kita batasi jumlahnya dan kemudian kita gunakan undangan jam yang berbeda. Sebagian tamu kita undang jam 10 pagi untuk acara pagi ya, jam 10 pagi, dan sebagian tamu kita undang di jam 11 pagi. Maka kita sudah cut off tuh with antrian orang yang untuk mengucapkan selamat dan kemudian untuk menikmati catering. Itu sudah berkurang jauh. Poin ke-7, mengurangi foto bersama. Foto bersama hanya digunakan untuk tamu penting dan keluarga dan panitia. Jadi foto dengan tamu umum kita kurangi. Ini menjaga supaya tidak terjadi antrian mengucapkan selamat. Nah, yang fitur ke-8 ini adalah fitur tambahan nih. Fitur tambahan ini adalah disediakan bilik desinfektan di pergola pintu masuk. Jadi biasanya nih kalau teman-teman lihat acara-acara di rumah, baik di rumah maupun di gedung, kita akan bertemu dengan pergola pintu masuk. Nah, jadi pergola pintu masuk itu bisa kita modifikasi untuk menjadi bilik desinfektan.
maka itu akan jadi poin ke-8 yang menjadi fitur tambahan untuk membuat kita terhindar dari resiko penularan wabah COVID-19. 8 poin ini kita doakan semoga 8 poin ini bisa sampai ke pemerintah dan mungkin bisa menjadi solusi protokol pernikahan ke depan saat ada wabah seperti ini. Karena wabah COVID ini adalah salah satu wabah yang belum pernah dihadapi masyarakat Indonesia secara general, secara luas. Wabah kita belum pernah nih menghadapi masalah seperti ini, maka kita wajib membutuhkan panduan dari pemerintah. Bagaimana sih menyelenggarakan acara di kondisi wabah seperti ini?